Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok emas akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa akhir atau lansia. Kelompok kami beranggotakan Inka Loviana Wisar, Restu Kurniasari, Muhammad Oktariko Saputra. Akan ada 2 poin yang menjadi pokok pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Bagaimana perkembangan fisik seseorang ketika memasuki usia lanjut, dan yang kedua ada perkembangan kognitif, yaitu bagaimana perkembangan fungsi kognitif seseorang ketika memasuki usia lanjut. Apa itu masa dewasa akhir atau lansia? Masa dewasa akhir atau lansia merupakan masa ketika manusia menginjak usia sekitar 60 tahunan ke atas hingga kematian atau meninggal dunia. Santrok pada tahun 1995 mengatakan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh interaksi proses-proses biologi, kognitif, dan sosio-emosi. Yang pertama ada perkembangan fisik. Berikut adalah perubahan fungsi yang terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia. Yang pertama ada sistem kekebalan tubuh. Kekurangan nutrisi yang berkaitan dengan rendahnya kadar protein berkaitan dengan menurunnya sel T yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi sehingga kekebalan tubuh bertambah buruk. Kemudian yang kedua, penampilan fisik dan pergerakan. Pada perubahan fisik, rambut memutih dan menipis, pipi mulai hilang, dan gigi yang mulai tanggal hingga ompong, bahu yang menjadi bungkuk, dan tubuh menjadi lemas. Kemudian untuk pergerakan, gerakan orang lansia akan menjadi lebih lambat dibandingkan dengan dewasa awal. Yang ketiga ada indera penglihatan dan indera pendengaran. Pada indera penglihatan, pada umumnya lansia tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh atau yang disebut dengan presbiopi. Untuk indera pendengaran, lansia akan kehilangan kemampuan mendengar dengan jelas karena penurunan pertumbuhan saraf. Yang keempat, ada paru-paru. Kapasitas paru-paru menurun hingga 40% antara usia 20-80 tahun, bahkan tanpa adanya penyakit. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Berikut penjabaran mengenai perubahan pada fungsi kognitif pada lansia. Yang pertama ada memori. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, daya ingat mulai menurun. Ingatan jangka pendek seketika 0-10 menit memburuk, dan kesulitan dalam mengungkapkan kembali cerita atau kejadian yang tidak begitu menarik perhatiannya dan informasi baru seperti film. Selanjutnya ada IQ. Fungsi intelektual yang mengalami kemunduran adalah fluid intelligence seperti mengingat daftar, memori bentuk geometri, kecepatan menemukan kata, menyelesaikan masalah, kecepatan merespon, dan perhatian yang cepat teralih. Selanjutnya ada kemampuan belajar. Para lansia tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan pengalaman, serta harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari mereka. Dan selanjutnya ada kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman atau menangkap pengertian pada lansia mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan fungsi pendengaran lansia yang mengalami penurunan. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah akan terhambat karena terjadi penurunan fungsi indera pada lansia. Hambatan yang lain berasal dari penurunan daya ingat, pemahaman, dan lain-lain yang berakibat pemecahan masalah menjadi lebih lama. Selanjutnya ada motivasi. Pada lansia, motivasi baik kognitif maupun afektif untuk memperoleh sesuatu cukup besar. Namun, motivasi tersebut seringkali kurang memperoleh dukungan, kekuatan fisik maupun psikologis, sehingga hal-hal yang diinginkan banyak terhenti di tengah jalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riani, Adriana Dewi, dan Halim Magdalena pada 2019,
Lansia yang melakukan aktivitas kognitif secara rutin memiliki fungsi kognitif yang relatif lebih baik daripada lansia yang tidak melakukan aktivitas kognitif secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok emas. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.